Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Alfiana Dewi dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Ambar Amalia dari kelas 12 IPS 1. Saya Asmi Katia Zanah, nomor absen 10 dari kelas 12 IPS 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Zahra dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Nabila Lemufidah dari kelas 12 IPS 1. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial terdiri dari dua kata, yaitu perubahan dan sosial. Perubahan berarti sesuatu yang tidak tetap, dan sosial yang berarti masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam unsur sosial di masyarakat yang meliputi proses interaksi, struktur sosial, lapisan sosial, nilai dan norma atau kontrol sosial, pola perilaku, dan juga lembaga kemasyarakatannya. Selanjutnya yaitu pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Sela Sumarjan, yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, yaitu menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut William F. Ogburn, yang menyatakan bahwa perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Selanjutnya ada dari John Lewis Gillen dan John Philip Gillen. Mereka melihat perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya ada dari Robert Macfer. Ia melihat perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, equilibrium, hubungan sosial. Berikutnya, unsur-unsur yang mengalami perubahan sosial. Yang pertama, nilai dan norma sosial. Contoh dari perubahan nilai dan norma sosial ialah pada zaman dulu, kalau kita melihat orang lain menggunakan masker di sekeliling kita, mungkin kita masih memandang aneh dan belum terbiasa. Tetapi di zaman corona sekarang ini, kita sudah terbiasa melihat orang-orang menggunakan masker karena memang pada zaman ini semua orang diwajibkan untuk menggunakan masker. Yang kedua, gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup ialah pada zaman dulu, kalau kita ingin melakukan suatu komunikasi atau hubungan sosial dengan orang lain, itu kita lakukan dengan secara langsung atau tatap muka atau dengan mengirimkan surat. Tetapi di zaman sekarang yang sudah canggih modern ini, kita bisa melakukan hubungan sosial ataupun komunikasi dengan menggunakan handphone. Walaupun kita terpisah jarak yang cukup jauh, kita masih bisa melakukan komunikasi dengan via chat, telepon, ataupun video call. Yang ketiga, unsur kebudayaan material. Contoh dari perubahan material ini ialah sandang, pangan, dan papan. Contohnya, pangan atau makanan. Pada zaman dulu, sangat sedikit makanan yang bisa kita makan atau kita olah secara instan. Tetapi pada zaman sekarang, sudah banyak sekali ragam makanan yang bisa kita sajikan secara instan. Bahkan orang yang tidak ahli dalam memasak pun bisa mensajikan makanan yang enak karena makanan itu sudah bisa dibuat secara instan. Yang keempat, pelaksanaan fungsi lembaga sosial. Contoh dari pelaksanaan fungsi lembaga sosial ini terdapat dalam lembaga ekonomi, di mana lembaga ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi masyarakat. Contohnya dalam koperasi. Koperasi pada zaman dulu dan zaman sekarang juga terlihat
perubahannya atau perbedaannya yaitu dari segi penjualannya. Pada zaman dulu, koperasi masih sedikit menyediakan hal-hal kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi pada zaman sekarang koperasi sudah menyediakan banyak sekali yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang kelima, pola kehidupan masyarakat. Contoh dari perubahan pola kehidupan masyarakat ialah pada zaman dulu masyarakat tidak ada larangan atau pembatasan untuk bertemu, tetapi di zaman corona sekarang ini masyarakat sangat dibatasi untuk bertemu satu sama lain. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi. Contoh dari perubahan kegiatan ekonomi ialah dalam proses jual beli. Pada zaman dulu, proses jual beli dilakukan secara tatap muka, kita ke pasar atau ke swalayan dan semacamnya, tetapi pada zaman sekarang kita bisa melakukan proses jual beli dengan diam di rumah saja, yaitu dengan media online. Pada zaman sekarang sudah banyak sekali e-commerce atau proses jual beli yang bisa dilakukan secara online, dan itu cukup memudahkan kita dalam situasi yang sekarang ini. Karakteristik perubahan sosial meliputi 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berubah karena setiap masyarakat mengalami perubahan. Contohnya, perubahan yang terjadi pada anak-anak menuju masa remaja hingga ke masa dewasa. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Contohnya, kenaikan BBM yang membuat perubahan terjadi di lembaga kemasyarakatan. 3. Perubahan yang cepat biasanya menimbulkan disorganisasi. Contohnya, sistem daring, di mana sistem daring seperti saat ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, yang dimana tadinya siswa-siswi belajar secara tatap muka, sekarang bertatap muka menggunakan via Zoom meeting dan lain sebagainya. 4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Keduanya berjalan mempunyai kaitan timbal balik. Contohnya, di bidang kebendaan yakni seperti bencana alam yang terjadi di sekitar kita, dan untuk di bidang spiritual yakni pergaulan yang terjadi di masyarakat. 5. Dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak terjadi korban. Selain kelima karakteristik yang telah disebutkan tadi, perubahan sosial juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang lainnya, yaitu yang pertama, perubahan sosial dapat terjadi di mana-mana. Contohnya seperti HP yang sudah dimiliki oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu dilakukan secara sengaja. Contohnya seperti KB atau program keluarga berencana. Yang ketiga yaitu perubahan sosial melalui proses yang berkelanjutan. Contohnya seperti perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu bersifat imitatif atau peniruan. Contohnya yaitu seperti menirukan gaya berpakaian orang barat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.